Abi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Waalaikumsalam. Hari ini Kang, kita makan donat. Ini anu Kang Hendra. Kang Hendra masih prepare. Waduh, donatnya ngeri. Halo. Halo Mas Dahlan. Kang Hendra. Yo, bentar. Ini gedein volumenya gimana Mas Alim? Oh ini dia, tahu. Ya, pakai function sama ini, function Ya, sama udah. panah atas. Udah. Tunggu. Enggak, Mas Salim biar masukkan dulu aja. Mana? Kok gelap? Yang gelap. Oh, backgroundnya saya ganti dulu aja. Enggak satu lokasi apa? Kita beda. Loh, kok kameranya ke belakang Mas? Balik. Caranya itu di video yang USB kamera. Setting di video USB kamera. USB kamera. Emang Iya. pakai apa Kang Hendra? Pakai laptopnya Mas Alim. Walah. Lah Mas Salim pakai apa? Nah, kan. Tuh. Kacau. Wah, di sini begini deh. Ini dong. Capoinya Masukin ya? kelihatan. Masukin ya. Masukin Mas, masukin. Mas, kok muka saya gede banget Mas Alim. Gimana biar zoom out ya? Ya mundur dikit. Iya. Selamat datang kepada seluruh rekan-rekan yang bersedia dan berkesempatan bergabung di Bisa Laris pada malam hari ini. Bersama Abi Darwis, Cak Salim Suharis, dan Kang Hendra. Gimana kabarnya, Abi? Alhamdulillah. Sedih tidak ada donat dan tidak ada capoin. Hari ini saya lagi ada di Solo, Abi, dan sedang menikmati keenakan sebuah donat. Makanya bisa ngelihat di background saya ada donat yang menggiurkan fotonya. Menggiurkan fotonya. Yang insya Allah membuat seluruh Indonesia tergiur, Abi. Insya Allah. Termasuk kita beberapa mancanegara. Sapa-sapa, Abi. Ada Mr. Dahlan dari Solo. Oh, Mas Dahlan. Ada Pak Aris Rendra dari Malang. Ada Mas Aris. Pak Aris setia itu Pak Aris. Ada Raja Blitar. Mas Basuki. Oh, sudah kan wedus melok Ya, terus ya. Ada Mbak Dwi Sragen. Mbak Dwi apa Pak Dwi ya? Iya. Pak Dwi ya kalau nggak salah ya. Pak. Iya, Mbak Dwi betul. Ada Apa? Pak Agung, ada Mbak Deusi. Ini kebanyakan penghuni rutin kelas Bisa Laris nih, Abi. Iya. Yang sudah tahu progresnya, perjalanannya. Kita sambil nunggu-nunggu teman-teman. Wah, ternyata Kang Hendra sedang memegang capoin. Waduh. Kacau ini. Ternyata saya juga punya. Wah, yang di sini begini nih. Kita mulai sekitar jam 8:05, Bi. Oke. Kita sambil pemanasan nunggu teman-teman yang ada di seluruh penjuru
Nusantara. Malam hari ini obrolan santai kita ingin mengulik. Mengulik itu berarti menggali lebih dalam tentang perbandingan dan opportunity antara ghost kitchen versus outlet kitchen. Ya, ghost kitchen versus outlet kitchen. Ya. Nanti kita akan lihat dari berbagai sudut pandang ya, dari sisi finance-nya bagaimana, dari sisi opportunity-nya bagaimana, dan dari sisi knowledge-nya, supaya istilah ini jangan sampai kecampur-campur. Karena ada yang ngomongin tentang cloud kitchen, ada yang ngomongin tentang virtual kitchen, ada yang ngomongin tentang ghost kitchen, ada yang ngomongin tentang black kitchen, dan berbagai macam istilah. Tapi nanti biar Mas Hendra yang akan lebih dalam untuk menggalinya. Ini kita sambil nunggu, Bi, teman-teman yang ikutan join pada malam hari ini. Di mana, Bi? Lagi di Puerto Rico atau di mana nih? Puerto Rico, Mas. Biasa di mini studio. Puerto Rico, luar biasa nih, Bi. Mini studio. Ini tadi saya lihat Apa? Sudah. Saya lihat Kang Hendra tadi juga habis menikmatin Mas. kuliner Solo. Oh, aduh. Tengkleng. Oh, tengkleng. 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 Wah, nyate juga. Iya. Ritual dong itu. Wajib. Aduh. Oke, Bi, kita sudah bisa mulai. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, peserta tetap dari bincang santai, ya, bincang santai berkualitas seputar bisnis yang insya Allah dimuliakan Allah malam Jumat, insya Allah malam mubarak ini, ya. Nah, kita akan membahas ini hal yang cukup menarik begitu ya, karena seperti Mas Salim sampaikan ada banyak istilah yang muncul ghost kitchen itu ya. Memang ada virtual, ada cloud gitu ya. Dan nanti mungkin Mas Kang Hendra akan bisa menjelaskan dengan tepat begitu ya bagaimana definisi ini. Tapi Mas Salim sama Kang Hendra, saya mungkin akan memulai ya sebuah pertanyaan trigger gitu ya kepada mungkin Kang Hendra untuk membuka acara ini dengan pertanyaan bahwa ghost itu kan akhirnya bagaimana rumah makan yang memang tidak menyediakan sebuah tempat makan begitu ya. Nah, padahal sekarang kan eranya adalah customer experience begitu. Bisa dibayangkan kalau misalnya tempat makan sebuah wisata kuliner punya areal tempat makan yang merupakan sebuah pertaruhan, sebuah experience, pengalaman orang makan begitu ya. Nah, bagaimana pandangan Kang Hendra untuk membuka pembahasan kita ini? Oke, mungkin sebelum Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita dengar enggak ya? dengeran nggak? Kedengeran. Halo Kang? Sebelum kita membahas tentang mana yang lebih baik ghost kitchen atau enggak resto, mungkin kita juga harus clearin dulu masalah istilah ya. Sebetulnya istilah yang paling common di Indonesia yang paling sering muncul tuh cuma ada dua, ghost resto atau ghost kitchen. Kan para pelaku UKM ini suka salah pengertian di antara kedua ini, suka ketuker-tuker
Dia pikir dia ghost kitchen, padahal sebenarnya dia ghost resto. Sebenarnya dia ghost resto, atau sebenarnya dia ghost kitchen. Nah, Oh, oke. kita nggak bisa ngebedain ini aja, nggak usah ngomongin resto nantinya, jadinya jadi bias deh gitu. Nah, apa sih kitchen sama ghost resto? Ghost resto itu biasanya begini, restonya ada, dan dia jualannya melalui online. Jadi restonya ada, maksudnya adalah brandnya eksis, tapi dia jualannya via online. Brandnya eksis. Oh, itu yang ghost resto ya? Ya, atau saya ini punya resto nih. Misalnya saya jualan di restonya Mas Abi. Ya, saya nitip produk saya di Mas Abi. Di tempatnya Mas Abi nih. Padahal Mas Abi juga resto. Jadi produk saya nanti kalau dicari, misalnya namanya Abata Donat misalnya. Mas Abi dicapoin nih. Nah, ketika orang searching Abata Donat, maka di online akan muncul di otaknya Mas Abi. Agar apa? Agar mendekati saya nih ke Mas Abi jaraknya 3 kilo atau 5 kilo misalnya. Terus restonya memang eksis, tapi numpang jualan di resto lain, di titik lain maksudnya. Di titik restonya. Namun di titik itu akan ada 2 brand, ada resto, ada saya sebagai Abata, ada Mas Abi sebagai Capoin gitu. Yes, Bang. Jadi restonya eksis, namun produknya bisa dijual di resto-resto lain atau di club kitchen lain, atau di seperti di Yummy Kitchen atau nggak di Everplate dan lain-lain. Jadi bisa dijual di tempat lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ghost kitchen adalah bisa jadi nih produknya kita nih tidak diberi embel-embel di kita nih. Jadi produk saya itu ada di Abi tapi namanya bukannya Abata, tapi cuma atau saya punya produk nih, tapi nggak punya brand, tapi sih titipin di 10 resto yang lain gitu. Nah itu jadi kitchen gitu. Atau saya nih jual minuman Abata nih, jual minuman Capoin misalnya ini nih, namanya apa nih? Lotus, Bishop Lotus. Di Abata ada menu Bishop Lotus, padahal menu saya itu tentunya Capoin, tapi Capoinnya nggak muncul di saya. Jadi seolah-olah saya jualan Lotus, padahal itu bukan produk saya, produk brand lain. Nah itu atau tadi yang kedua, bener-bener nggak ada restonya, saya jualan cuman kalau orang cari ayam geprek ya produk saya ada, tapi nama restonya mungkin saya cuma nebeng di Everplate. Jadi yang nongol Everplate-nya gitu, bukan sayanya gitu. Yang muncul Yami-nya, bukan saya, tapi produk saya ada di Yami gitu. Jadi benar-benar nggak ada brandnya. Itu dulu. Nah, biar matching nih antara Ghost Kitchen sama Ghost Resto gitu. Jadi intinya kalau Ghost Kitchen kita bisa lihat produk apapun walaupun nggak ada brandnya. Kalau Ghost Resto itu brandnya eksis, brandnya ada. Bisa jadi dia dulunya resto beneran, terus dia rubah konsep menjadi Ghost Resto bisa juga. Atau dia kombinasi, dia ada yang restonya juga biasa, ada yang Ghost Resto juga ada gitu. Tapi biasanya kalau Ghost Resto itu restonya eksis, sebenarnya itu sih. Itu Mas Abi, itu dulu sebagai pembukanya. Nah, silakan mungkin Mas Salim mau lanjutin. Ya, jadi yang saya tangkap dari yang diomongin oleh Kang Hendra tadi ini sebenarnya menarik ya. Karena kalau kita salah mendefinisikan, bisa jadi tetap jalan, tapi akhirnya pemahaman tersebut akan mengubah hal-hal aspek-aspek yang terkait dengan merealisasikan proses tersebut. Jadi kalau dengan penjelasan dari Kang Hendra ini bisa-bisa banyak teman-teman kita yang salah mendefinisikan. Harusnya itu adalah ghost resto, tapi disebut sebagai ghost kitchen. Begitu mereka melakukan proses searching, proses pencarian, meningkatkan knowledge, ternyata apa yang dibahas berbeda dengan apa yang dilakukan. Nah, begitu. Cuman yang saya sedikit tergelitik, Kang Hendra, dari sisi finance ya. Nanti kan kita harus melihat nih, ketika kita bicara tentang effort itu pasti ngomongin tentang cost. Ya. Kalau kita bicara tentang real resto atau outlet resto, kan kita harus menyiapkan tempatnya, kita harus menghadirkan dekorasinya, ya, bahkan untuk membangun sebuah outlet kita harus menyiapkan duit yang cukup gede, duit yang bahkan bisa masuk ke angka miliaran untuk menghadirkan itu. Belum lagi nanti biaya overhead-nya dan lain sebagainya. Nah, proses tersebut ya ini tentu akan
bumi langit ketika dibandingkan dengan Ghost Resto, yang bisa jadi mereka sudah tidak menghadirkan outlet konvensional lagi, tapi sudah benar-benar dapat diakses melalui media online, melalui channel online ya, order dan langsung kemudian barang itu datang ke rumah masing-masing customer. Nah, di sini kita akan melihat, kalau melihat dari sudut pandang cost-nya, tentu akan berbeda jauh. Yang satu harus alokasikan dana segitu besar, yang satu cukup fokus pada environment basic, yaitu kitchen itu sendiri, dengan berbagai perlengkapan-perlengkapan terkait ya. Mungkin kalau misalnya dari sisi peralatan dan lain sebagainya, ya nggak jauh beda sama yang di outlet kitchen. Tapi kalau dari sisi dekorasi, dari sisi positioning, kalau outlet kitchen harus nyari tempat yang strategik. Tempat strategik berarti di tepi jalan atau di tempat yang parkirnya luas. Hal ini menyebabkan biaya yang membengkak besar ya, dan bahkan itu akan masuk ke capex ya. Sementara mereka harus mengejar omset yang cukup besar juga agar supaya capeknya ini ketutup dalam periode operasional tertentu, sehingga proses ini bisa menghadirkan keuntungan setelah dikurangi dengan penyusutan atas capek tersebut. Nah, akhirnya menjadi menarik, kalau memang harus mengalokasikan biaya yang cukup besar seperti itu, kenapa kok kita tetap harus menghadirkan outlet kitchen? Kenapa nggak semua aja deh pakai Ghost Resto gitu ya, agar efisien. Jadi udah nggak perlu ada resto-restoran lagi. Toh di pandemi ini, ya di pandemi ini orang harus 20 menit maksimal untuk makan gitu. Jadi dine in sudah menjadi nightmare hari ini. Sehingga untuk menghadirkan outlet pada kesempatan hari ini, apakah masih relevan? Ya, kalau masih relevan itu aspek-aspek aja, apa aja yang harus dipikirin supaya kita bisa siap menghadapi tantangan di kondisi pandemi dan setelahnya. Ketika cara perilaku dari customer itu sudah malas untuk mereka melakukan aktivitas dine-in. Mereka lebih suka buka handphonenya, cari menu yang diinginkan gitu ya, cari produk yang diinginkan, lalu kemudian mereka pesan. Bahkan kadang-kadang mereka cukup mencari, saya pengen nasi goreng, udah kagak peduli lagi itu nasi goreng punya siapa. Yang penting dalam radius tertentu, ongkos kirimnya murah, gambarnya kelihatan bagus, itu dipesan. Nah, kalau kayak begitu mungkin Kang Hendra punya pandangan yang berbeda terkait masalah tersebut, Kang. Oke. Oh, ini banyak tuh kayaknya pertanyaannya. Nggak satu itu Mas Alim. Banyak tadi kayaknya dari sisi 15 pertanyaan tadi tuh. Saya pikir cuma satu. Jadi gini ya, ini juga banyak banget ditanyain ke saya ya selama pandemi. Gini, prinsipnya gini. Basically sekarang nih orang-orang Indonesia ini basically itu adalah pasti kepengennya dine in, bener nggak? Basically, nah, ini karena aja. Tapi kan anyway yang 20 menit nggak di semua daerah. Tadi saya di Solo makan lebih dari 20 menit nggak apa-apa, nggak pernah gitu. Saya makan. Udah nggak ada PPKM, udah aman. Jadi sebetulnya kalau menurut saya di Q4 2021, Q4 ini adalah waktunya kita slowly but sure sudah mulai dine in sebetulnya. Jadi kalau tanya mana yang lebih baik begini nih, strateginya begini aja, paling gampang. Jadilah brand yang bisa hybrid. Itu dulu satu. Kenapa bisa hybrid? Karena gini, prinsipnya setelah corona ini sudah mulai bisa lagi nongkrong, itu yang dicari salah satunya adalah makan di restoran nongkrong dengan teman-teman karena temu kangen. Itu udah pasti. Selain mall, quote and quote selain mall gitu ya. Dan tempat wisata tentunya. Nah, resto dan tempat ngumpul ini akan menjadi serbuan yang paling cepat untuk didatangin pertama oleh para netizen, para pelaku Indonesia ini. Nah, namun dari sisi capex tadi bicara ya, saya bicara dari capex dulu. Kalau bicara dari capex, pasti yang namanya resto lebih besar dibandingin dengan ghost kitchen. Namun ghost kitchen, ketika kita bicara ghost resto atau ghost kitchen atau cloud kitchen atau apa namanya yang nggak ada restonya, yang cuma dapur doang, itu kita akan bertempur dengan pertempuran yang sangat sengit di dunia online. Yang pertama, seberapa konsumen mengenal brand kita. Yeah. Dua,
seberapa unik produk kita. Kalau kita cuma bilang tadi, kalau kata Mas Salim, ada orang yang nggak peduli dengan brandnya. Ah, saya lagi mau makan nasi goreng hari ini, saya kasih nasi goreng, saya nggak usah pusing, saya cari yang terdekat sama saya. Jadi saya nggak nyari brandnya. Gitu saya cari saya kira cuma ada 2, dekat saya apa enggak, ratingnya berapa. Kalau ratingnya di atas 4,5 pasti saya beli. Itu kalau ratingnya di bawah 4,5 saya nggak beli. Gitu. Biasanya itu segampang itu tuh netizen tuh. Yang kedua, di atas 4,5 itu berapa yang review. Kalau cuma 10 yang review ya saya juga ragu-ragu nih, 4,5 cuma 10. Tapi kalau ada 2.000 yang review nilainya masih 4,5 itu menarik. Berarti kemungkinan besar dia enak gitu. Dan hasilnya terdekat. Atau yang ketiga yang promo, biasanya gitu. Nah, kejelekannya dari online ini adalah semua brand merasa bahwa memenangkan pertempuran itu dengan promo. Akhirnya pada akhirnya di dine-in pun, di Ghost Resto pun atau Ghost Kitchen pun akhirnya pertempurannya tinggi karena mereka berlomba-lomba. Namun kalau dine-in, emang saat ini nggak tepat untuk dine-in. Tapi lihat, bulan depan atau 3 bulan dari sekarang, itu setelah udah mulai boleh makan lagi, itu dine-in pasti akan penuh lagi. Plus dine-in apa sih? Plus dine-in adalah kita bisa menghitung perputaran daripada si konsumennya. Jadi kita langsung bisa nebak nih. Namun kita kan juga hybrid. Kita juga bisa online jualannya. Paling gampang gini. Kalau memang Ghost Kitchen di Indonesia bagus, kalau memang Ghost Resto di Indonesia bagus, kenapa brand besar seperti Starbucks, McD, KFC tidak melakukan Ghost Resto, tidak melakukan Ghost Kitchen? Bisa nggak mereka? Sangat bisa. Kenapa enggak? Karena mereka udah hybrid dari dulunya. Mereka udah dari dulunya udah bisa triple malah bahkan. Dine-in, drive-thru, dan Ghost Kitchen. Gitu. Mereka udah 3. Jadi mereka sebenarnya dari dulu diciptakan sudah hybrid. Jadi intinya adalah apa? Ketika kita menciptakan brand, dan itu konsepnya adalah tempat makan, resto, ada nongkrongnya, maka pastikan brand kita itu ramah untuk di-delivery. Gitu. Cepat untuk di-deliver. Jadi benar-benar bisa hybrid. Gitu. Maksud saya, kalau memang Ghost Kitchen, kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi itu, Indonesia itu masih jauh untuk booming di Ghost Resto. Menurut saya, masih jauh. Plusnya cuma satu, sewanya Ghost Resto atau Ghost Kitchen dengan Yummy Plate atau enggak Everplate atau Yummy itu sewanya murah, bulanan dan cuma 5 juta atau 7 juta gitu. Namun perhatikan, Ghost Resto seperti Yummy atau Everplate itu sebenarnya adalah kayak food court. Bedanya food court online. Saya bilang begitu. Food court online. Siapa yang mendatangkan food court-nya ini? Customer-nya adalah si pemilik food court-nya kan, si Yummy-nya ini dan Everplate-nya ini. Kalau Yummy sama Everplate ini nggak bagus atau nggak jago untuk datangin customer atau nggak bakal dibuat iklan, maka orang juga nggak akan tahu brand Anda. Orang nggak akan tahu. Jadi kayak food court, pengelola food court-nya bagus nggak? Kayak mall, pengelola mall-nya bagus nggak? Bedanya virtual mall. Saya sih lebih senang sebutnya Ghost Kitchen ini virtual mall atau nggak virtual food court kalau saya bilang. Gitu. Nah, karena saya pernah punya, kalau kita nggak jago. Kalau ini kan apa Bi? Kalau ini yang sekarang tren dapur bersama? Itu dapur bersama tuh mirip-mirip aja, saya bilang Yummy Plate atau Everplate atau Yummy sama aja mirip-mirip. Dapur bersama itu sama kayak food court online, virtual food court atau virtual mall. Traffic adalah si kalau pemilik virtualnya ini nggak jago membrandingkan dia, maka sama aja bohong. Pada akhirnya yang melakukan promo adalah masing-masing brand sendiri kan, gitu. Iya. Kalau memang benar-benar Yummy Plate, Everplate, Yummy atau nggak Everplate ini bagus atau nggak Ghost Resto ini benar-benar bagus, kenapa brand-brand besar tidak melakukan itu atau tidak menyewa ke mereka? Gitu aja. Oh iya. Karena brand besar tahu, tahu bahwa mereka sudah hybrid. Berarti mereka seperti EO ya, yang mereka mencoba untuk mengelola pemakaian bersama dalam. Ya, cuma skemanya beda-beda. Oke. Menyiapkan dapur dan SDM-nya. Jadi kita tuh, tapi ada minusnya loh. Kalau di Yummy contoh ya minusnya, Anda itu harus ngasih SOP-nya ke dia, karena yang masak orangnya dia. Karena ada nggak? Anda membocorkan SOP kita sendiri ke Yummy. Gitu. Jadi kalau be careful sih. Kalau memang Anda pengen Ghost Resto, mendingan Anda bikin sendiri di rumah Anda sendiri. Tapi Anda bikin Ghost Resto, mendingan begitu dibandingin menggunakan pihak ketiga.
kalau menurut saya pribadi, karena saya pernah membantu, bukan membantu, bahkan saya buka bareng sama teman saya, sushi, brand sushi, ya itu saya mulai bulan Maret 2019, ya bareng-bareng sama teman saya. Awalnya dia minta tolong untuk barengan, awalnya dia minta tolong untuk handle, akhirnya dia minta saya untuk invest bareng. Saya invest bareng, saya beresin, meledak, omsetnya meledak. Gitu. Saat pandemi itu omsetnya 150 juta sebulan untuk hanya ghost kitchen di rumahnya aja, ghost resto sorry, di rumah, di dapurnya dia meledak. Gitu. Apa yang dilakukan? Ya kita benar-benar bom di online, di Tokped, di Shopee Food, di Shopee Food belum ada, di Shopee, di GoFood sama di Tokped. Bagaimana untuk ikut awareness-nya tinggi? Promonya gila-gilaan di awal misalnya gitu. Bahkan harganya lagi tuh mahal. Tapi plusnya apa? Harus dipikirin nih, orang kalau online, behaviornya apa sih kalau online? Gitu. Kalau sushi online tuh banyak kan nggak laku. Kenapa sushi saya laku waktu itu? Karena saya tahu online. Behavior online itu adalah orang pengen makan tuh yang banyakan. Jadi saya bikin susinya itu bukan sushi satuan, tapi sushi plate. Jadi satu sushi itu isinya ada 10 varian, 5 varian. Bahkan saya ada yang susinya gede banget. Isinya bisa buat 100 sushi. 100 sushi. Nah, gitu. Jadi saya untuk menghasilkan omset 10 juta, saya hanya menjual 10-100 sushi doang. Gitu. Jadi ini menarik untuk menghasilkan bisnis itu gampang waktu itu. Jadi laku itu hari bisa laku. Online itu kebanyakan memang banyakan. Makanya Avata Donat seksinya kan juga di online. Karena banyakan kan donat itu. Gitu. Karena banyakan itu lebih seksi di online dibandingin yang satuan. Karena satuannya pertempurannya banyak banget. Pertempurannya banyak banget gitu. Gitu kalau salah. Kalau yang jumlahnya banyak ya, artinya segmen marketnya juga harus diperhatikan ya Kang Indra. Iya. Gitu. Gini, kita mencoba untuk melihat fenomena yang ada di teman-teman UKM ya, khususnya yang baru melakukan proses atau ikhtiar nih, baru coba-coba bisa masak enak gitu ya, dicoba masukin ke media online, entah itu menggunakan GoFood, entah itu GrabFood atau Shopee Food dan lain sebagainya. Mereka ini ketika berorientasi untuk mengikuti berbagai ini ya, berbagai promo yang dihadirkan di situ, kadang-kadang mereka akhirnya terjebak ngikutin itu dan tidak memiliki orientasi. Jadi hidupnya hanya untuk hidup di situ, tidak punya orientasi untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi karena sudah merasa enjoy dengan apa yang dicapainya pada saat itu. Nah, gimana nih membuat mereka menjadi sadar bahwa kalau hanya sekedar mengandalkan online, mungkin ya hanya seperti itu aja, walaupun gede ya gedenya cuma segitu. Kayak gitu gimana Kang Hendra? Mas, bisa diulang Mas, agak putus-putus tadi. Oke. Fenomena dari teman-teman ya, teman-teman UKM yang sudah memulai bisnisnya dengan ghost kitchen atau ghost resto ini ya, kadang-kadang mereka terlalu asik dengan melayani itu, mungkin omsetnya udah mulai gede gitu, tapi mereka menjadi tidak berpikir untuk menghadirkan seperti offline resto atau menghadirkan outlet yang ada di berbagai tempat gitu, karena mereka udah merasa pakai gini aja udah cukup gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Kang Hendra terkait hal ini? Ini, kalau saya selalu berprinsip berbisnis kuliner itu adalah harus mencari produk yang bisa di scale up. Kalau saya cuma pengen cari duit 5-10 juta doang, ya sudah, saya punya satu ghost kitchen atau ghost resto, satu dapat 10 juta, ya sudah, saya sudah puas. Karena untuk ghost resto atau ghost kitchen ini akan sulit diduplikasi. Kenapa? Satu, bagaimana dengan skema franchise-nya? Dua, syaratnya apa? Apakah harus di rumahnya masing-masing? Tiga, milih lokasinya gimana? Karena kan kalau resto kan hanya online doang, gitu. Empat, skema franchise-nya gimana? Kirim bumbu, ribet, kan cuma di dapur doang di rumah, gitu. Jadi scale up-nya untuk ghost kitchen itu menurut saya agak susah, gitu. Tapi kalau misalnya resto, walaupun mini, minuman kekinian, walaupun mini, gitu. Jadi bikinlah booth atau enggak kios kecil, tapi brandnya, gitu. Walaupun orang nggak cuma Grab and Go doang, at least ada outletnya. Jadi sehingga kalau mau dibuka cabang banyak, buka cabang sampai 1000 di Indonesia itu masih mungkin, gitu. Jangan full ghost resto kalau menurut saya. Jangan full ghost kitchen, tapi resto.
tapi yang jual di online. Resto atau brand yang jualan online gitu. Tapi Iya. bisa yang kecil-kecilan gitu. Artinya kalau misalnya kita hanya fokus pada ghost resto atau ghost kitchen ya, ini sementara asumsi definisinya mengacu pada yang bikin lalu dijual melalui online, itu akan sulit besar atau bagaimana, Kang Hendra? Iya, saya bilang tadi, kalau cuma buka 5 cabang, saya buka misalnya di Jakarta Pusat, atau di Salemba misalnya. Habis itu saya mau buka lagi ghost resto yang kedua, patokan radiusnya pasti kurang jelas satu. Dua, saya mau buka di mana? Kalau saya sewa kios pasti kemahalan karena saya cuma resto doang. Kalau buka di dapurnya teman saya belum tentu mau. Gitu. Jadi scalability-nya itu menurut saya Indonesia itu nggak segampang itu. Ya, Indonesia itu ada satu yang paling sulit di Indonesia, logistik. Harus diperhatikan itu. Logistik Indonesia itu mahal banget. Saya Ya. di Kalimantan, tapi daya beli Kalimantan nggak setinggi Jakarta, tapi ada ongkir. Hingga saya harus jual lebih mahal di Kalimantan, padahal di Kalimantan daya belinya rendah dibanding di Jakarta. Ini problem banget di Indonesia. Jadi, ghost resto ini menarik sebenarnya, tapi cuma di area tertentu doang. Jadi nggak bisa benar-benar scalability-nya tinggi banget gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi bisa untung, bisa punya duit, tapi untuk scalability, makanya tergantung tujuan bisnisnya apa. Gitu. Kalau memang pengen bisnisnya, pengen punya cabang se-Indonesia, ya berarti harus ada restonya. Oh, restonya mini, misalnya kayak street boba, kayak boba, misalnya gitu. Atau apapun lah yang ada brandnya, gitu. Tapi eksis di situ, apa namanya, muncul kayak boba time, sisi boba, street boba, apapun itulah pokoknya kecil misalnya, tapi banyak gitu misalnya. Tapi kelihatan brandnya. Jadi at least orang ketika naik motor sekali-kali ini apaan ya street boba ya, ini apa ya sisi boba ya, mampir ah, oh nyobain, oh iya, at least ada yang dilihat. Jadi nggak cuma dari online doang gitu. Dan orang lebih percaya, oh iya lokasi di sini, oh ini brandnya gitu. Lebih terpercaya dibandingin yang nggak ada brandnya. Gitu. Jadi menurut saya kan bikin brand kecil gitu, tapi kelihatan. Tapi jual online fokusnya nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kalau begitu ya, sebagai pemula bisnis baru jalan atau memang yang kepengen menghadirkan bisnis kuliner dengan capek yang seminim mungkin, sebenarnya ini bisa menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita lebih spesifik, Kang Hendra, ngomongin tentang ghost kitchen ini ya, atau tadi Kang Hendra definisikan sebagai ghost resto, itu untuk bisa sukses ya, untuk bisa sukses itu faktor-faktor apa yang bisa diperhatikan, faktor-faktor dominan apa yang bisa diperhatikan agar kita bisa memenangkan pertarungan di situ dan bisa sukses di situ. Oke. Yang paling pertama adalah produk itu harus kuat. Kenapa? Karena di online itu nyebelin. Orang online itu kepengennya murah, enak, banyak. Ini nyebelin banget deh. Ya, ini realita di customer online nih, pengennya enak, murah, banyak, kalau bisa free ongkir. ini adalah 4 hal yang sebenarnya membuat si resto pada akhirnya bleeding. Pada akhirnya sebenarnya kita itu hanya menguntungkan Gojek dan Grab sebenarnya pada akhirnya. Dia dapat untung 20%, kita cuma 5% makan kadang-kadang untungnya gitu kan. Nah, bagaimana strateginya? Gampang. Tapi pun saya kasih contoh bodoh-bodohan strategi ya. Coba buka handphonenya. Kan di rumah nih, pada kan buka handphonenya. Coba sekarang buka GoFood. Yuk, saya praktekin ya. Saya praktekin sesimpelnya. Buka GoFood, ya. Udah buka GoFood. Udah. Mas Salim, buka GoFood, Mas Salim. Siap. Buka GoFood. Habis itu, coba Bapak Ibu lihat. Best seller, misalnya. Best seller. Best seller ini rumus di GoFood itu selalu yang dekat dengan kita. Jadi, dia punya intelijen itu ketika kita klik bestseller, lihat ketika bestseller muncul, nah di atas itu ada tulisan filter. Nah, ada nggak filter? Ada nggak Mas Salim? GoFood, bestseller, filter. Nah, oke, masuk GoFood, masuk bestseller, nah, terus filter. Mencari produk yang paling banyak terjual di sekitar kita. Dia concernnya ke produk, bukan brand ya. Gitu. Nah, near me, bestseller, terus ketik filter. Nah, pada saat di filter, itu ada tuh
harga kita berapa. Nah, kita harus tentukan harga jual kita mau berapa. Terus kita harus riset dulu nih, riset. Di dekat kita ini, lokasi kita ini, misalnya harga kita adalah 20.000. Berarti ketika filter, kita pilih yang harga 16.000 sampai 40.000. Klik deh itunya. Nah, ketika diklik, udah apply. Maka best seller di area kita, produk apa aja sih yang best seller yang harganya 16 sampai 40.000. Nah, di sini saya muncul nih, Podomoro Seafood, Korean Kondok, mie Bengawan, martabak. Ternyata saya jual martabak nih. Ada nih martabak Ali. Wah, bener nih, di dekat sini kompetitor saya adalah martabak Ali. Harganya berapa nih, gitu. Segitu, segampang itu. Jadi Anda harus tahu dulu, di titik Anda buka ini, produk Anda ini laku nggak sih secara pesanan? Karena nih, variabelnya Gojek ini bukan brand, tapi produk. Ya, variabel intelijen GoFood ini adalah produk, bukan brand. Jadi, ternyata di area saya sekarang berdiri nih, ini yang paling laku tuh seafood sama ayam. Brandnya Podomoro. Yang kedua, Korean Kondok, dekat sini cemilan yang laku. Yang ketiga, mie Bengawan. Yang keempat, martabak. Berarti kalau saya buka martabak di sini, kemungkinan besar saya laku. Karena area sini sukanya martabak terdekat. Gitu. Nomor 4 loh, pertanyaannya. Martabak kita itu lebih enak nggak dari dia gitu. Dua, lebih mahal nggak dari dia. Karena kan tadi kan saya nge-search-nya kan 16.000 sampai 40.000. Ternyata pas saya lihat, saya harga 20.000, dia 18.000. Enak-enak dia ya, kemungkinan saya kalah. Gitu. Ini cara-cara bodoh ya. Cara bodoh sesimpel ini untuk ngecek dari GoFood gitu. Ada lagi dari Grab, ada lagi dari Tokped, ada lagi dari Shopee. Silakan dipelajarin hal-hal yang gampang kayak gitu. Cuman jarang tahu nih. Jarang tahu. Ya. Jarang tahu gitu. Kayak gitu. Jadi kalau di tempat saya sama Podomoro Seafood juga ya. Karena kita deketan ya. Ya, ini menarik teman-teman yang ada di seluruh penjuru Nusantara ya. Kadang-kadang kita di dalam membangun ghost kitchen atau ghost resto, itu kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa kita punya produk dijual online laku gitu. Padahal tentu yang berpikir seperti itu juga seabrek. Yang berpikir seperti yang kita pikirkan itu juga banyak. Nah, pasti ada pertarungan di situ, pasti ada persaingan di situ. Tidak hanya sekedar produknya harus bisa menarik perhatian, tapi juga harus menang di algoritma dari search engine yang dipakai. Ya. Dalam hal ini search engine-nya adalah apakah itu GoFood, apakah itu GrabFood, apakah itu ShopeeFood. Jadi harus bisa memenangkan pertarungan. Dan salah satunya harus ada riset. Salah satu risetnya berarti harus menggali. Kalau kita kemarin ngomong tentang kompetitor, berarti head to head-nya ya dengan apa yang ada di memanfaatkan di yang tadi disampaikan sama Kak Hendra. Ini menarik ya. Jadi kadang-kadang masalahnya orang tuh pusing cari cara, padahal sesimpel ini. Iya. Contoh dulu saya waktu buka sushi ya, kan teman saya punya 3 lokasi rumahnya. Pas dengan cara begini, ternyata lokasi yang di Salemba lah yang banyak susinya. Yang paling banyak beli sushi itu saya kepoin tuh masing-masing brand sushi yang dekat-dekat situ. Saya perhatikan best seller mereka, kan mereka ada best seller tuh di setiap brand di atasnya. Nah, best seller mereka itu rata-rata adalah yang platters. Yang platters. Nah, saya tinggal pelajarin platters yang mereka kayak gimana, harganya berapa. Ya, terus coba beli. Nah, segampang itu kalau misalnya mau main ghost kitchen. Jadi cari area dulu yang benar-benar pertempurannya memang fair. Jangan-jangan nih Anda pengen jual sushi, di area sekitar Anda yang paling nomor satunya ayam geprek sampai nomor 10 tidak ada sushi. Ya ada sendirian. Bisa jadi karena belum ada yang punya, belum ada yang buka, bisa jadi daerah Anda nggak suka. Gitu. Tapi kan ya itu analogi Gojek ini, saya kasih bocoran. Analogi Gojek ini adalah radiusnya ini sekitar 5 kiloan radiusnya. Jadi kalau misalnya selama 5 kilo tidak ada 10 besar, berarti benar tuh produknya itu berarti nama di area 5 kilonya. Itu pertanyaan saya. Nah, akhirnya rugi. Buka-buka aja. Padahal segampang ini risetnya nggak pakai biaya, ini gratis. Gitu. Ini baru Gojek, belum GoFood, belum Tokped, belum Shopee gitu. Gitu. Ini segampang ini sebenarnya. Nah, kita kan pelajarin jadi cara-cara bodoh-bodohan. Jadi jangan usah terlalu banyak baca referensi ya, pada akhirnya di lapangan itu ada cara lebih gampang banget dan gratis. Gratis ini. Gitu. Karena Anda nggak akan pernah mengetahui. Kang Hendra. Anda nggak akan pernah mengetahui brand itu adanya di mana. Kenapa? Karena kalau ghost resto atau nggak yang tempat-tempat yang terpencil, Anda kan nggak bisa cari dengan jalan pakai mobil. Tapi kalau di Gojek, yang muncul itu pasti ada brandnya. Udah pasti.
karena dia best seller. Iya. Dia brandnya di gang kecil kek, selama dia best seller dia akan muncul di radius dekat kita nih, gitu. Segampang ini nih. Gampang. Kang Hendra, Kang, ya. Jadi hati-hati juga ya kalau seandainya memang kita mau usaha makanan X, terus kita tracking kanan kirinya nggak ada, itu bukan opportunity. Jangan-jangan memang nggak ada yang makan. Ya, tergantung risetnya gimana. Kalau tadi kan risetnya pakai GoFood nih. Kalau GoFood kan 10 besar pasti volumenya gede, gitu. Nah, kalau kita produknya dalam 10 besar ini nggak ada, jangan dipaksain. Tapi bisa juga, saya nggak bilang itu pasti benar ya, bisa juga orang belum teredukasi dengan produk itu. Tapi pertanyaannya, Anda kan close resto, Anda kan kitchen. Orang nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngeliat exposure brand Anda, berarti kan online. Iya. Tidak ada experience-nya, tidak ada pengalamannya. Itu dari GoFood aja udah gampang. Ya. Gitu. Masuk. Nah, kalau di Mas Salim, ya. Mas Salim, itu ada beberapa chattingan yang tolong dicek, Mas. Oke. Ini ada dari Mas Dahlan ya, Mas Dahlan Solo. Gimana analisa? Atasnya ada kayak? Atasnya, Mas. Atasnya sudah. Mas sudah. Yayan Okay. sudah dijawab tadi sama Kang Hendra ya. Faktor dominan keberhasilan Ghost Kitchen berarti pertama pahami market, kedua pahami kompetitor. Ya, pasti di situ. Sebenarnya teori basicnya sama, Bi. Understanding bisnis itu market, kompetitor sama bisnis kita sendiri ya. Jadi baik itu di resto offline maupun di resto online sama aja. Hanya saja medan pertarungannya beda. Sehingga kita harus tahu kalau memang kita bertarung di online, maka penguasaan medannya juga harus clear, harus paham. Jadi risetnya juga harus melalui tools yang tadi dicontohkan sama Kang Hendra. Sekarang dari Mas Dahlan. Gimana analisa Rebel Food India? Itu adalah merupakan Ghost Kitchen ya. Kenapa bisa berjaya di India sampai Gojek pun invest ke sana? Kang Hendra silakan. Banyak banget tanya Rebel Food. Jadi gini, coba dicek Mas Dahlan, Rebel Food itu butuh waktu berapa lama untuk dia benar-benar viral. Itu dulu satu. Itu satu ya. Dua. Tetap ada preparation-nya ya. Dua, di India ya. Di India Abi monitor Abi. Masuk. Mas Hendra nggak ada suaranya? Ada, sebentar lagi Mas Hendra masuk. Oke. Jadi ada sedikit gangguan teknis Bi di sini Bi. Oh. Loh, Mas Salim hilang gambarnya? Oh, wes. Iya. Jadi ini tadi ya, melihat dari apa yang disampaikan oleh Kang Hendra, ini menurut saya sesuatu yang perlu dipahami, Bi. Sambil nunggu Kang Hendra kembali online ya, kita lihat apa yang kita diskusikan hari ini sebenarnya sama saja dengan yang kita diskusikan di bisnis-bisnis yang lain. Di bisnis-bisnis yang lain. Pemahaman terhadap market, pemahaman terhadap kompetitor, dan pemahaman terhadap bisnis kita itu sendiri juga menjadi sesuatu yang penting dan harus kita understanding secara mendalam. Ini Kang Hendra udah balik hadir ya? Mati lampu. Mati lampu. Iya. Aduh, ampun. Sorry. Jadi gini, satu, Rebel Food itu membutuhkan waktu cukup lama untuk dia menjadi besar. Yang kedua, India itu negaranya tidak berpulau-pulau seperti Indonesia.
tidak berpulau-pulau banyak kayak Indonesia gitu. Jadi menurut saya tidak fair kalau misalnya hanya membandingkan Rebel Food dengan Ghost Kitchen. Yang ketiga, secara market Indonesia sama mana namanya sama India beda. Indonesia itu banyak level middle sama level up-nya lebih banyak nih untuk yang belanja di GoFood. Coba perhatikan deh, orang-orang yang belanja di GoFood itu bukanlah orang-orang yang kelas D atau E. Tapi orang belanja di GoFood itu kebanyakan adalah A dan B. Silakan tanya teman-teman. Teman-teman di GoFood tuh punya data, orang-orang yang beli di GoFood adalah orang-orang yang A dan B. E-nya nggak begitu banyak. Kenapa? Karena orang A dan B ini saya tuh nggak peduli. Kayak saya nih, saya mau makan ayam, saya order aja GoFood. Tapi kalau saya orang D, ngapain gue order GoFood? Mahal, masak aja beli di pasar gitu. Jadi yang beli di GoFood itu targetnya adalah sebenarnya A dan B. Jadi Bapak Ibu kalau mau bagus di Ghost Kitchen di Indonesia itu harus ngincernya kelasnya A dan B, jangan ngincernya kelas murah. Jadi kalau yang murah-murah penting-penting harga itu sebenarnya justru malah bleeding kalau menurut saya. Justru malah yang brand-brand yang gede nih yang nggak pernah banting-bantingan malah dia cuma ketawa, lo banting-bantingan nggak apa-apa, yang beli itu tuh B itu kok sama A kok gitu. Nah kalau Rebel Food lagi-lagi beda, cara mainnya beda. Coba perhatikan deh cara mainnya di Rebel Food di Indonesia itu ada Yummy Play, ada Yummy Play, sehingga pertarungannya nggak bisa head to head dengan Rebel. Dan Rebel itu tidak langsung gede, dia juga modalnya juga luar biasa di awal itu. Nah, sebentar di Indonesia kan Ghost Kitchen ini bener-bener orang yang mulai bisnis, pertama kali, kecil brandnya gitu-gitu. Jadi bener-bener nggak bisa apple to apple kalau menurut saya. Dan dia butuh waktu. Dan sama behaviornya di dia itu nggak kayak behavior di Indonesia. Behavior di Indonesia itu senangnya nongkrong. Indonesia tuh masih happy, masih nongkrong. Nggak nongkrong tuh nggak gue banget. Nggak nongkrong itu nggak eksis. Jadi gamenya beda banget kalau menurut saya. Jadi tidak bisa, kalau saya pribadi ya, kita membandingkan Ghost Kitchen Rebel Food dengan Indonesia. Yang paling gampang gini, berapa banyak brand Ghost Kitchen yang besar sekelas Rebel Food? Ada berapa? Coba sebut 10. Nggak bisa kan sebutin. Tapi coba sebutkan brand gede di dunia yang mendunia 10. Gampang. Kayak Texas, Burger King. Banyak kan nyebutnya gampang kan. Dunkin Donat, nyebutnya gampang gitu. Intinya adalah bahwa kalau mau benar-benar besar, kalau saya pribadi ini beda-beda orang, ini versi saya pribadi, saya lebih memilih untuk Anda tetap menggunakan brand dengan resto. Perihal Anda memulai dengan yang kecil, kios, atau yang besar, itu tergantung kapital. Tapi at least ketika Anda pengen scale up, ketika Anda ingin menambah resto, ketika Anda ingin mempercepat ekspansi dengan skema apapun itu, jauh lebih mudah ketika brand Anda. Itu sih kalau saya. Di Indonesia ya, kita bicara Indonesia dulu. Gitu. Ya, Kang Hendra, ini saya melihatnya ya dari sisi pertumbuhan. Mungkin bagi teman-teman UKM kuliner pada umumnya, menjadi sesuatu yang menarik ketika di dalam membangun bisnis kuliner, itu bisa menggunakan modal awal sekecil mungkin dengan mencoba memanfaatkan konsep Go Resto atau Go Kitchen ya, Ghost Kitchen atau Ghost Resto. Nah, tapi ketika kita berpikir jangka panjang, berpikir pertumbuhan jangka panjang, tadi Kang Hendra sudah melakukan klarifikasi ya, bahwa kalau kita hanya bermain di Ghost Resto atau di Ghost Kitchen, ya sifatnya hanya temporer, dan untuk membesar perlu mekanisme yang tidak lebih mudah dibandingkan ketika kita menghadirkan outlet atau resto, walaupun itu dimulai dengan bentuk yang kecil tapi memiliki sesuatu yang bisa menghadirkan experience bagi para customer. Nah, ini kita kembalikan ke Kang Hendra nih untuk pertanyaan yang tadi ditanyakan lagi nih sama Mas Dahlan ya. Mas Dahlan rajin tanya juga ini Mas Dahlan. Silakan Nabi dibacakan. Dosen kayak jangan dosen itu Mas. Oh iya. Wah, dirangkum sama Mas Dahlan itu. Dirangkum. Makasih Mas Dahlan. Oh, ini rangkuman ya. Berapa lama viralnya
orang beli takeaway itu kelas A dan B beda dengan India? Oh, ini bukan pertanyaan nih, rangkuman ya. Ya, makasih banyak Mas Dahlan sudah bersedia untuk merangkum. Kang Hendra, berarti kalau misalnya kita bicarakan terkait masalah outlet dan GOS ini, kayaknya kita lebih banyak kepada strategi ya, bagaimana kita akhirnya mungkin memulai, terus juga membesarkan brand. Jadi pandai-pandailah kita memanfaatkan capital yang terbatas ya, kompetitor yang cukup banyak. Nah, sementara bagaimana untuk bisa tetap survive begitu ya. Jadi artinya ini pilihan-pilihan yang memungkinkan kita bisa untuk survive, bahkan termasuk memulai bisnis yang memang kita inginkan. Jadi gini, saya cuma mungkin ini nggak cerita aja. Saya pernah menghandle salah satu brand. Saya nggak sebut brandnya, nggak enak. Brand ini dicoba tuh buka di Ghost Kitchen. Brand ini viral besar gitu ya. Terus rame outletnya. Terus dia buka di Ghost Kitchen 3 dicobain. Saya nggak sebut brand juga. Di salah satu brand Ghost Kitchen dia buka 3. Apa yang terjadi? Sepi. Makanya akhirnya ditutup. Tapi yang restonya rame banget, yang dine-in-nya ya. So jadi begini, ketika awareness itu udah terangkat, even brand kelas itu yang udah viral gitu ya, tetap tidak bisa ngangkat ketika dia hanya menjual ghost resto. Karena pada akhirnya ketika awareness udah terangkat, ya orang akan naik motor, mana brandnya? Oh, kok nggak ada di sini? Tapi di GoFood-nya ada di sini nih. Cuma di situ doang, di dalam itu rame-rame. Akhirnya experience juga nggak dapat gitu. Jadi itu terjadi. Karena viral. Aneh kan gitu. Yang itu. Tapi saya juga pernah sukses bikin brand sushi yang Ghost Kitchen doang. Tapi kan dengan riset yang benar dan baik gitu tadi saya bilang. Tapi setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya pikir, wah ini nggak bisa di scale up kalau cuma ngandelin Ghost Kitchen. Bisa sih buka di Indonesia, tapi pertanyaannya berapa titik dan di mana titiknya kalau misalnya memang mau gedein sushi ini. Pada akhirnya saya mundur juga dari brand itu, walaupun brandnya lagi untung-untung ya. Selain saya ada pendapat sih dengan teman saya juga, alasan saya juga tarik dana lagi dari situ. Ada perbedaan sedikit pendapat, tapi maksudnya adalah setelah saya pikir-pikir, kalau saya cuma cari duit 50 juta, 20 juta doang sebulan hanya cuma dari Ghost Kitchen doang, ya nggak apa-apa. Silakan buka Ghost Kitchen. Tapi kalau kita bicara mau cari uang yang banyak, yang ratusan juta, yang memang pengen brandnya itu menjadi sesuatu, itu pilihlah brand yang bisa scale up. Itu nomor satunya itu bisa scale up brandnya. Produknya juga sama gitu. Karena Indonesia itu sulit. Yang kedua, kalau bisa punyalah brand yang produknya itu bisa mendunia. Coba pikirin gitu. Yang bisa mendunia. Jangan pikir kita bisa mendunia, lain loh. Kita pikir kita bisa mendunia itu beda banget. Kita pikir misalnya jualan jengkol, Kang, saya pengen jengkolnya mendunia. Nggak begitu ceritanya. Emang kita kepengen jengkol mendunia, tapi jengkol itu orang belum tuh suka, orang luar negeri gitu kasarnya ya. Padahal orang Indonesia suka banget. Jadi jangan yang kita pikir, tapi lebih ke apa yang market itu benar-benar bisa terima, sehingga brand ini bisa Indonesia dan bisa ke dunia produknya gitu. Kalau cuma Indonesia doang tanggung gitu. Makanya saya kadang-kadang suka sedih teman-teman yang bukannya tidak menyemangati, bukan, yang punya uang terbatas, coba-coba bisnis, ngikutin temen yang nggak paham ghost resto. Mendingan Anda bikin tenda, buka pecel lele di pinggir jalan, itu jauh lebih baik menurut saya. Banyak tuh pecel ayam pinggir jalan yang ramai banget kan, gitu. Survive, modal cuma 10 juta, dibandingin Anda cuma Ghost Kitchen doang menurut saya. Pecel lele pinggir nggak pernah di branding, nggak pernah pakai Instagram, nggak pernah, tapi rame-rame aja. GoFoodnya rame, dan ini rame. Mendingan dia bisa rame, karena dia punya brand. Tendanya itu jadi brand, ada namanya, misalnya warung gazebo, apalah namanya lah, itu brandnya dia. Pak Kumis misalnya gitu, itu brandnya dia, Pak Kumis itu. Ada brandnya kan, kalau IG, itu maksud saya. Karena ada visualnya, orang kira motor lihat, ya ada Pak Kumis nih, ayam penyet sama merah, beli bungkus buat di rumah. Ada visualisasi. Makanya pecel lele itu kalau Bapak Ibu sepanjang jalan tuh bisa ada 10 pecel lele, 10-10-nya rame. Saya pernah perhatikan di sepanjang jalan rumah saya itu di Cinere waktu itu ya. Dari ujung ke ujung saya hitung tuh ada 23 pecel ayam, gila nggak? Dan semuanya rame. Saya perhatiin semuanya rame, punya rezeki masing-masing. Kenapa? Karena dine-in. Ada tendanya terlihat, jadi ketika orang rame, sama rame, langsung aja agak sepian dikit. Akhirnya
dia juga kebeli juga. Gitu. Maksudnya selama ada visual, kemungkinan orang beli itu masih ada dibandingkan hanya online kalau menurut saya pribadi. Jadi manusia itu tetap perlu visual, gitu. Tetap perlu visual untuk dilihat apa. Kan kalau abang berarti itu ada. Selain dia juga jual online. Jadi karena online itu menjadi sebuah alternatif berjualan, itu kalau menurut saya. Jadi hybrid. Jadi harusnya hybrid sih. Itu aja. Jangan hanya fokus jualan saja, offline dicuekin. Enggak juga. Offline itu maksudnya orang lewatnya beli itu juga offline. Ya, begitu. Ya, jadi Kang Hendra, kalau saya tangkap dari pesan yang Kang Hendra sampaikan pada malam hari ini, artinya silahkan kita memulai bisnis offline, bisnis online ya, dalam artian sebagai ghost kitchen atau ghost resto, tapi itu sifatnya temporer. Dengan pertimbangan itu murah untuk memulai, sehingga bisa langsung jalan, tapi jangan sampai berhenti di situ, segera bikinlah sesuatu yang visibility-nya bisa dihadirkan. Mau nggak mau harus ada versi offline-nya. Walaupun pada akhirnya penjualan lebih banyak dari online, ya, tapi tetap saja offline harus dihadirkan menjadi sesuatu yang visibility-nya hadir. Seperti itu kah, Kang Hendra? Betul banget. Ya, apalagi di era sekarang ya. Era sekarang kan sudah era omni channel, artinya banyak kejadian terkait dengan produk itu dilihat di online, beli di offline. Beli di offline, lihat di offline, beli di online. Nah, artinya kan dua-duanya memang harus terpenuhi gitu loh ya, bahwa memang proses di online ada, tapi memang tetap orang lihat bentuknya itu. Kayak dulu Topet segala macamnya kan buka counter di mall juga, walaupun tidak ada yang nungguin, ya hanya sepatu hanya. Oh ternyata sepatunya yang di Tokopedia segala, oh kayak begini. Nggak ada transaksi di situ, hanya untuk showcase saja, untuk menunjukkan seperti itu. Nah, sehingga teman-teman, itulah keberadaan outlet yang orang akan melihat. Termasuk juga memperkuat brand kan dari outlet juga itu kan, Kang Hendra, ya. Untuk melihat, memposisikan. Karena kan bukan hanya terkait dengan masalah experience yang didapatkan, tapi kan wujud visualnya itu kan masih tetap dibutuhkan begitu loh mereka. Ya, benar. Kira-kira mungkin menguatkan itu dari yang Kang Hendra sampaikan tadi. Ya, kalau dari saya ini karena waktunya juga sudah menjelang ini, Bi, menjelang jam 9, Bi. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Kang Hendra tadi ya, ketika kita berpikir ya kepada pola berpikir pada umumnya yang saat ini sering didengarkan, bahwa ghost kitchen atau ghost resto masa depannya cerah karena pertumbuhan ghost resto lebih cepat dibandingkan pertumbuhan dari outlet yang konvensional atau resto yang konvensional. Namun perlu dipahami, pertumbuhan yang cepat itu karena berasal dari nol menuju ke sesuatu yang hadir dibandingkan dengan dengan outlet konvensional yang memang sejak dulu sudah ada, sehingga otomatis pertumbuhannya memang tergerus sebagian oleh pola order, pola bertransaksi di masa yang akan datang. Tapi sekarang kita lihat dari sisi keuntungan adanya ghost kitchen atau ghost resto. Yang pertama sudah pasti ya, hemat uang modal awal, hemat capex. Ya, dikit capeknya langsung bisa hadir di dalam pertarungan ghost online, ghost kitchen di bisnis yang kita jalani. Yang kedua, nggak perlu lokasi premium. Jadi kita bisa dari dapur kita. Dari dapur kita bisa melakukan itu. Yang ketiga, ya, kita bisa bebas beradaptasi dan bebas berkembang. Misalnya nih, kita jualan apa tadi itu, yang tadi dicontohkan ya, jualan makanan tertentu gitu ya, ternyata nggak laku, kita bisa ganti brand dengan cepat, ya, ganti brand dengan cepat. Habis jualan kerang bakar nggak laku, jualan roti bakar nggak laku, jualan ayam bakar nggak laku, jualan sushi bakar. Jadi mengubahnya itu menjadi mudah karena ya tinggal register lagi,
tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Bayangkan jika kita bikin outlet dan ternyata tidak laku, ngubahnya, fasadnya Tidak segala laku. macam juga mahal. Nah, lalu kemudian logistiknya juga simpel. Pusingnya yang mahal, Mas. Pusingnya yang mahal. Logistiknya simpel, Bib. Jadi itu beberapa Kalau punya kelebihan outlet yang nggak saya laku, tangkap dari pusingnya yang mahal. disampaikan sama Kang Hendra tadi. Tapi saya juga melihat ternyata untuk ghost kitchen atau ghost resto itu ada kerugiannya, Bib. Kerugian yang pertama itu kita nggak memiliki visibility ya, visibility yang membuat orang tidak mudah ingat kita. Yang kedua, untuk menghadirkan konektivitas emosional antara kita dengan customer ini juga nggak gampang kalau di online. Ya, experience, interaksi, apalagi kalau kita tidak membangun cara untuk bisa mendapatkan database customer, maka kita hanya mendapatkan orderan tapi kita nggak punya data market sama sekali, Bi. Karena datanya diambil oleh penyedia bisnis pihak online ketiga tadi ya. Terus kemudian kita juga sangat tergantung pada aplikasi. Ya, aplikasinya ganti algoritma, maka bisa berantakan tuh yang kita hadirkan selama proses kita mengikuti mekanisme tersebut. Lalu kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Hendra, kita nggak bisa atau sulit untuk menghadirkan performa atau reputasi yang membesar, ya, yang diingat banyak orang di berbagai tempat, kayak gitu-gitu, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh bisnis kuliner offline. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita juga ketika ingin menduplikasi dengan jumlah yang banyak, mau apakah itu menggunakan business opportunity, apakah itu di-franchise-kan, ini juga timbul kesulitan-kesulitan. Nah, ini yang saya tangkap dari kesimpulan, yang mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan oleh Abi dan Kang Hendra. Silakan. Ya, artinya teman-teman pandai-pandai dan bijaklah untuk memilih mana yang paling memungkinkan sekarang yang mau Anda lakukan. Semuanya pasti mengandung resiko ya, mengandung resiko. Apalagi kalau Kang Hendra ini kan bisnis develop yang memang dia punya pandangan panjang sekali terkait dengan brand-brandnya, ya, brand-brand yang mendunia, brand-brand yang besar. Tentunya banyak sekali pertimbangan yang memang perlu teman-teman UKM perhatikan, ya. Jadi sehingga Kang Hendra tadi mengatakan bahwa tidak serta-merta hanya mendapatkan profit saja, tetapi sustain ini yang paling penting, termasuk scalable-nya juga. Jadi hal-hal yang menyangkut untuk bisa di-leverage itu menjadi sebuah syarat penting buat teman-teman untuk bisa bertumbuh. Makanya nanti itu yang saya bilang tadi, bisa saja ini adalah salah satu strategi yang mungkin membuat Anda bisa sebagai pintu masuk mungkin untuk bisnis. Nah, tetapi tinggal diatur waktunya. Saya mau pakai ghost kitchen atau ghost resto ini berapa lama, ya? Sampai sekiranya mungkin aku dapetin omset. Nah, setelah itu baru kita perlu develop lagi. Bisnis modelnya termasuk juga harus perlu dirubah, disesuaikan. Wah, kalau gini-gini terus nanti akhirnya ya ini saya tidak punya data, nggak bisa CRM. Terus juga tergantung dari pihak ketiga, apalagi kalau algoritmanya berubah. Waduh, itu bubar semua. Padahal investasi terbesar Anda itu adalah di pelanggan. Nah, kalau ini tidak pernah Anda terima, tidak pernah di maintenance, nggak akan mungkin ada repeat order lagi kan ya. Tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa campaign dan seterusnya. Sehingga teman-teman sekali lagi perlu bijaklah memilih apakah ini mungkin menjadi pintu masuk pertama Anda untuk bisa melihat peluang, bisa memetakan persaingan segala macamnya. Sekiranya oke, ya sudah dipersiapkan. Karena sekali lagi bahwa para business owner, para pebisnis itu ya tetap harus membangun dengan mentalitasnya. Anda mau mentalitas sekelas apa? Mentalitasnya sekelas dunia misalnya, dan memulainya dengan cara-cara yang singkat, simple, boleh saja. Tapi nanti dalam milestone-nya, setahun, 2 tahun seperti itu kah harus ada perubahan-perubahan yang cepat teman-teman beradaptasi untuk supaya Anda bisa tetap survive lagi. Ya, kira-kira begitu Mas Salim? Ya. Ya. Kang Hendra, penutup Kang Hendra. Tambahin dikit nggak? Ya. Tadi yang boleh. Banyak boleh. Nggak, tadi Mas Salim bilang pertumbuhan yang paling pesat adalah ghost kitchen. Itu
berita itu menjadi sebuah hal yang sehingga dilihat oleh orang-orang memulai bisnis. Padahal sebenarnya berita itu semacam kayak gini, iya bertumbuhnya cepat, banyak, karena orang mulai bisnisnya gampang dan murah untuk Iya, gadget. iya, iya. Tapi pernah nggak ada yang ngasih berita berapa banyak yang bertumbuh itu, berapa banyak yang bertahan setelah 6 bulan? Mungkin nunggu 1000, 6 bulan selesai 990, sisa 10 sama aja bohong gitu. Gitu. Jadi itu sama aja kayak berita corona gitu. Ada yang dilihat cuma tertular 23.000, padahal yang baru tertular yang sembuh 20.000, nggak pernah dilihat tersembuhnya. Jadi jangan dilihat. Jadi kita tuh sebagai owner ya, owner bisnis atau orang mau mulai bisnis, kupingnya jangan tipis. Kupingnya jangan tipis. Kuping tipis tuh latah. Dengar gini, merubah konsep. Dengar gini, itu begini, aku rubah. Jadi jangan gitu, jangan kuping tipis. Harus benar-benar fokus. Maunya apa? Lihat apakah ini akan menjadi sebuah viralitas atau ini cuma sebagai berita berita cuma mendistraction doang, atau ini sebenarnya akan jadi tren gitu. Paling gampang banget saya ambil contoh, saya selalu ambil contoh kopi kenangan. Kenapa? Ini menarik soalnya. Sebelum kopi kenangan viral, kan sudah banyak brand kopi, benar nggak? Banyak banget kopi di Indonesia yang lokal-lokal. Nah, namun karena kopi ini viral dan memang dibutuhkan banyak market di Indonesia, kenapa cuma kopi kenangan yang meledak di tahun itu? Padahal sebelum-sebelumnya banyak kopi-kopi yang lain, gitu. Jadi sebenarnya maksud saya adalah dia tahu bahwa kopi ini sudah diedukasi dan sudah menjadi kebutuhan yang besar. Dia cuma tinggal mencari momentum dan melihat bisnis strategi yang tepat sehingga dia masuk di pasar yang tepat, meledak. Jadi intinya adalah carilah market yang sudah tervalidasi dan besar marketnya dulu, gitu. Jadi jangan latah, jangan hanya melihat berita, wah pertumbuhan bisnis ini gampang ya, murah. Soal tempatnya di sono cuma 7 juta tuh di brand X, buka gitu. Jadi latah. Tidak fokus ke bisnis model dan plan yang mau kita capai ke depannya. Tidak fokus ke produk, apakah itu produknya bisa scale up atau tidak. Tidak fokus ke produk yang dia tuh laku apa nggak produknya. Sehingga kayak ikut. Karena saya ketika membaca sesuatu, wah trennya meningkat. Iya benar meningkat. Ada nggak yang ngasih satu berita pun berapa yang tumbang dari yang meningkat itu? Gitu. Kalau saya sih lebih ke situ. Jangan lihat berita yang viralnya. Behind skin-nya kayak kemarin Mas Salim tuh bilang ibu kungfu Chin itu. Lihat di sisi yang lainnya. nggak bakal masuk. Jangan lihat yang banyakkan orang masuk, lihat yang orang nggak masuk. Jangan-jangan berita itu jebakan batnya. Berita itu memang buat biar orang-orang nggak mikirin resto, biar orang semuanya ngumpul ke Ghost Resto sehingga main gede ketahuan buat di resto dia, lo kan udah geser semua nih gitu. Jangan-jangan tuh cuman permainan politiknya para pengusaha gede, bisa jadi, saya nggak tahu ya. Gitu. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Jadi kita harus melihat berita yang viral ini sebagai apa dan apa dibalik itu semua dan apa sebenarnya real daripada berita itu. Kalau kata Mas Salim kungfu Chin itu, kalau pernah pulang itu intinya di mana, bukan di tangan gitu kan. Jadi harus dilihat gitu. Tanya yang jago kungfu tuh Mas Salim. Ya itu namanya kungfu permu tulang. Oke Bi, saya kira sudah jam 9 lebih Bi. Sebelum nanti Abi tutup, saya cuma ingin menunjukkan ya, ada donat. Aduh, udah lihat gambar belakangnya ada fokus ditambahin mana ya? Tuh. Nih, tuh. Iya. Iya, teman-teman tenang ya. Insya Allah Abata dan Capoin akan berada di seluruh Indonesia, lagi set up ya. Sebentar lagi nanti pada saatnya nanti teman-teman akan paham bagaimana brand lokal ini akan disiapkan mendunia nantinya ya. Baik, terima kasih Mas Salim, terima kasih Kang Hendra, semakin membuka wawasan kita bahwa ternyata jangan mudah untuk menerima informasi itu, digali lebih peka, zoom out-nya harus lebih tahu lebih banyak lagi, dan perlu terus belajar sehingga strateginya lebih fleksibel lagi dan kita benar-benar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tentunya dengan membuat bisnis yang berusia cukup lama. Dan yang terpenting adalah mampu bisa tumbuh dan bisa tumbuh besar lagi ya. Terima kasih, insya Allah kita pamit, ketemu lagi sampai pekan depan insya Allah dengan tema yang kita akan pollingkan malam ini dan besok ya. Terima kasih teman-teman semuanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Terima kasih Mas Salim. Mas Saya Aris, Terima kasih. Waalaikum. tes ya. Ya, ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.